ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ketahui olehmu hai Saleh, bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada penyakitnya dan tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun, bagi tiap penyakit itu ada obatnya. Dan bahwasanya penyakit hati lalai, dan lalai itu obatnya fikir. Nah, jadi penyakit hati yang utama adalah lalai, banyak lupa, banyak lengah. Lalu untuk mengobati hati yang lalai ini, yaitu banyak fikir, banyak tafakur. Karena fikir itu menerangkan hati dan kebajikan dan kejahatan. Maksudnya dengan berfikir atau tafakur hati terang sehingga bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Dan manfaatnya dan mudaratnya, kalau hati sudah terang bisa mengetahui nang mana nang bermanfaat, nang mana nang memberi mudarat. Dan tiap-tiap hati yang tiada fikir dalamnya itu yaitu rumah syaitan. Bila hati itu lalai, maka syaitan itu senang benar. Ketujuh syaitan dengan hati yang lalai. Lalu supaya hati kita ini terang, hendaklah kita bawa berfikir, bawa tafakur. Lalu yang jadi bahan tafakur kita atau objek tafakur kita itu bagusnya apa? Yang pertama, banyaki mengingat nikmat-nikmat Allah. Banyaki ingatakan nikmat Allah. Jangan mengingatakan nang susahnya. Dalam hidup ini kita pikirkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya timbul syukur. Jangan mikirkan rumah kada kaya orang, kendaraan kada kaya orang. Jangan dipikirkan tuh. Yang penting pikirkan yang nyamannya aja. Contohnya pikirkan awak sehat, makan nyaman, guring nyaman, berjalan nyaman. Ini yang kita ingatkan nikmat Allah. Yang kedua yang jadi bahan tafakur kita adalah ayat-ayat Allah. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang ciptaan dari Allah, yang bisa mengingatkan kita untuk menyadari akan kebesaran Allah, itu bagus ditafakuri. Kemanakah kita misalnya? Kita mandang laut, tafakur. Kita mandang gunung, tafakur. Supaya kita ini bujur-bujur merasakan akan kebesaran Allah. Di situ karena timbul dalam hati kita yakin. Jadi jangan sampai ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa dari ciptaan Allah, cuma kita berucap apa, wah ini tenaga banyak, wow, wow kan, wow hebatnya, wow bagusnya. Ada ucapan Masya Allah, Masya Allah, melihat yang luar biasa. Kemudian apalagi yang menjadi bahan tafakur atau bahan renungan kita supaya hati kita terang? Ingatkan akan janji-janji Allah tentang nikmat. Kita pikirkan tentang nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah berupa surga, berupa kenikmatan yang abadi. Apabila kita mengatakan itu, timbul lalu kita
semangat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ingatakan juga, kita tafakuri juga tentang janji Allah akan siksa terhadap orang yang maksiat atau orang yang durhaka kepada Allah, supaya timbul dalam hati kita rasa takut kepada Allah. Bagus juga kita tafakur tentang kematian, supaya apa? Supaya kita senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian tersebut. Banyak bahan-bahan yang bisa kita jadikan untuk tafakur kita, supaya hati kita ini terang. Tapi yang paling bagus tuh ingatakan akan nikmat, ingatakan akan sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Ketahui oleh Muhail Saleh bahwasanya fikir di dalam akhirat itu menerangkan hati. Mengatakan akan alam kubur itu termasuk awal manzil min manazil akhirat, bisa menerangkan hati. Makanya kalau kita membuka hadis tentang tafakur, ada di antaranya tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanah. Ada juga tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Ada dikatakan tafakur sebentar itu lebih baik daripada beribadah setahun. Ada juga riwayat lain mengatakan berpikir atau tafakur sebentar lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Kenapa bisa berlain? Ternyata bahan atau objek yang menjadi tafakurnya itu beda. Ketika dia tafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, itu diberi pahala seperti beribadah setahun. Ketika dia tafakur tentang kematian, tentang alam kubur, tentang alam akhirat, ini diberikan pahala seperti beribadah 60 tahun. Bagus benar tafakur. Nang bahaya tujuan bedanya orang kada ada tafakur, hati rusak jadinya. Dan mempusakai ma'rifat. Ketika kita tafakur, lalu dengan tafakurnya kita bisa menjadikan kita ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Tafakurnya bukan tentang zat Allah, tapi tafakkur fi ala'illah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah, tafakurlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Nah, dengan kita tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah, ini yang akan menyampaikan kita untuk bisa mengenal Allah. Kita apabila rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin bangun malam, rajin kita menggawi yang fardu dan sunnah, kita jauhin yang haram, maka ini jalan mendapatkan surga. Tapi kalau orang ketika dalam hatinya kadang mengenal Allah, kadang marifat kepada Allah, dia masuk ke dalam surga tapi tidak bisa memandang Allah. Bila orang kenal, bila orang waktu dunia kenal dengan Allah, marifat dengan Allah, maka ketika dia masuk surga diberikan nikmat oleh Allah, bisa memandang zat Allah. Ada yang seminggu sekali, ada yang sehari sekali, ada yang tiap waktu bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung tingkat makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pikirkan dunia itu mematikan hati. Dalam kehidupan kita di dunia ini, nah bilainya hati kita, di otak kita senantiasa dunia yang kita pikirkan, maka itu akan menjadikan hati mati. Tapi bila yang kita tafakuri adalah nikmat Allah, kita tafakuri hal-hal yang bisa menyampaikan kita kepada makrifat kepada Allah, maka hati terang. Tapi bila ini yang dipikirkan tuh dunia aja, yang dipikirkan duit, harta, macam-macam, maka itu yang menyebabkan hati mati.
Nang di otak tuh duit, harta, emas, mobil, rumah ganar. Bahaya banget. Ini nang bisa mematikan hati. Sampai maigau sini duitnya. Duit. Bahaya. Sugih bagus, banyak duit bagus, tapi jangan sampai itu nang menjadi pujaan kita, nang menjadi hal-hal yang mendapat memenuhi hati kita. Hati itu dibak di pikiran atau di otak kan, atau di hati dibak lawan nang urusan dunia aja. Ini bahaya. Maka orang tua pian bila nang kayak itu, hati itu rusak. Makanya Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu adalah pangkal segala kesalahan. Orang kadang bakalan bisa di hatinya timbul sifat-sifat mulia apabila di hatinya dipenuhi dengan cinta terhadap dunia. Ketika seseorang dipenuhi hatinya dengan hubbud dunia, maka sifat-sifat yang baik tidak akan masuk. Sifat-sifat yang jelek masukkan. Ketika di hatinya tersimpan sudah dipenuhi hubbud dunia, maka karena timbul pamalar, iya. Sombong, iya. Dengki, iya. Pemarahan, iya. Dendam, iya. Masukkan. Kenapa? Karena di hatinya sudah tersimpan hubbud dunia, dipenuhi oleh cinta terhadap dunia tadi. Akhirnya hatinya mati. Maka biar kayak ini lah. Hubbud dunia ini bisa menyerang siapa aja. Pedagang, orang kaya, orang susah, orang alim, itu bisa dimasuki oleh hubbud dunia ini. Contoh, kalau pedagang dimasuki oleh hubbud dunia, hatinya dipenuhi cinta terhadap dunia, hatinya gelap, hatinya bisa mati, maka pedagang ini akhirnya dalam jual beli, pertama bisa berlaku curang, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Yang kedua bisa berdusta. Kenapa? Karena di hatinya sudah dipenuhi oleh hubbud dunia, kayak pacarannya ini harus banyak berhujung. Kalau misalnya orang sugih dimasuki hubbud dunia, maka timbul di dalam hatinya tuh pamalar. Tambah sugih, tambah pamalar, tambah sugih, tambah pelit, tambah sugih, tambah ingkin berajut. Allah Rabbi. Ingkin berajut. Pian biar berisi minantu, kada tapi puas, tapi pemurah, nyaman biar bisa menantu pemurah. Mak pian anak baju kah parakannya, menantu nih. Mak pian anak galang kah parakannya, pemurah. Tapi kalau menantu bumas, kayak sekrukan, Salman Khan, karukan. Muas semuanya, tapi pemalar, kali nyaman biar. Maka orang hubbud dunia itu pemalar aja. Orang hubbud dunia pasti pemalar. Sugi pemalar ya. Ada artinya bisa menantu sugi tapi pemalar. Datang ke rumah kada pernah membawakan apa-apa. Kenapa? Pemalar, hatinya dipenuhi hubbud dunia. Makanya pian bila memilih menantu tuh 5 nih, jangan pian menikahkan anak pian dengan 5 macam laki-laki ini, jangan. Yang pertama apa? Yang pertama Waliuddin, kurang agamanya. Ada penyembahyang, ada ibadat. Biar duitnya banyaknya kayak apa, kalau ini orang yang ada penyembahyang, jangan pian kawinkan anak pian oleh laki-laki itu, pacang rusak. Kita kepingin anak kita selamat bukannya di dunia sampai ke akhirat. Yang kedua qalilul akhlak, kada berakhlak orangnya. Datang ke rumah pian, kata-katanya kada sopan, kemudian